Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat desa Banjaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat, rahmat, hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperjalankan oleh Allah dari rumah, dari tempat manapun, sehingga menuju masjid dalam keadaan sehat walafiat, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Manusia itu memiliki dua penyakit kronis. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali menyatakan bahwa penyakit ujub, penyakit takabur, orang abur nggih. Takabur niku napa? Sombong. Ujub itu napa? Napa? Ujub itu merasa paling top, ya pamer. Itu penyakit kronis yang ada di dalam diri manusia. Iki lho aku paling kaya dhewe sak Banjaran. Iki lho aku sak paling ayu dhewe, paling ganteng dhewe. Iki lho aku titelku doktor, titelku profesor. Iki lho aku paling apik dhewe mendino sedekah ning masjid. Iki lho aku apik dhewe mendino tiap hari ibadah, sholat raweh, sholat isya. Iki lho aku poso ya. Iki aku. Ini bagian dari penyakit. Na'udzubillah min. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menyatakan bahwa fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahad. Keyakinanmu, kepedeanmu bahwa engkau itu merasa lebih baik dibanding orang lain, itu adalah suatu kebodohan. Bal yang bagi Allah tanzura ila ahadin ila antara annahu khairun minka, bal annal fadla lahu ala nafsika. Ngendikane Imam Ghazali bahwa seyogyanya, seharusnya tiap manusia itu melihat orang lain itu lebih baik dibanding dengan dirinya sendiri, karena keutamaan kebaikan itu milik orang lain. Ada 5 hal ini, 5 hal metode Imam Ghazali agar kita tidak ujub dan takabur. 1. Ketika melihat anak kecil, pandangilah
Anggaplah anak kecil itu memiliki dosa yang masih sedikit. Nek awake dhewe wis tuwa-tuwa, wis tuwik-tuwik, ngakuilah dosa-dosa kita lebih banyak dibanding dengan anak kecil, sehingga tidak muncul ujub dan takabur dalam diri kita. Yang kedua, ketika melihat orang tua yang lebih tua dari kita, anggaplah orang tua itu ibadahnya lebih banyak dibanding kita yang umurnya masih sedikit. Yang ketiga, ketika melihat orang yang alim, orang yang pandai, anggaplah dia memiliki pengetahuan yang tidak kita punya. Dia diberi rahmat yang lebih oleh Allah tentang pengetahuan agama. Yang keempat, ketika melihat orang yang bodoh, orang yang belum mengetahui, anggaplah ketika dia melakukan suatu maksiat karena dia tidak tahu, karena dia tidak memiliki, dibanding awake dhewe yang mengetahui ilmu tersebut tetapi masih maksiat. Yang terakhir, ketika melihat orang kafir, orang yang berbeda dengan agama kita, anggaplah suatu saat akhir hayatnya itu dia akan mendapat hidayah. Belum tentu awake dhewe hari ini Islam, akhir hayat kita itu malah su'ul khotimah. Mudah-mudahan 5 cara ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, bukan untuk menghukumi orang lain, bukan untuk mengkafir, membid'ahkan orang lain dan menganggap dirinya paling baik, paling suci, paling benar sendiri dan orang lain salah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan meningkatkan ilmu pengetahuan, wabil khusus jamaah masjid di Banjaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Pas 8 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.